tapi masih kuat panen tebu, Mbah. Lah wong penggane nggih teng alas ngeten iki lho. Kalau dari sini aja nggak cukup ya, Pak ya? Iya, cukup nih. Udah nggak enak itu, tinggi besar, jadi kan sulit. Buat penghasilan nggak seberapa, cuma buat makan aja sama anak sekolah itu. Percayakah Anda jika Indonesia pernah menjadi raja gula di dunia? Tapi itu dulu, di zaman kolonial Belanda. Produksi gula kala itu bisa mencapai 3 juta ton per tahun. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Total produksi gula nasional pada tahun 2024 hanya 2,38 juta ton. Sementara kebutuhan gula nasional mencapai 6,8 juta ton. Sungguh ironis, karena kita malah menjadi salah satu importir gula terbesar di dunia. Walau terus defisit, pemerintah bukanlah tidak berusaha. Seperti yang terjadi di Jawa Timur. Sebagai lumbung gula nasional, Gubernur Jawa Timur berani menargetkan peningkatan produktivitas gula hingga 1,4 juta ton. Bahkan saat panen raya tebu di Banyuwangi, Wapres Gibran Rakabuming Raka merasa optimis Indonesia dapat swasembada gula dalam 2 tahun ke depan. Untuk masalah mekanisasi, pupuk, bibit, ini dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Tapi ini yang nanti menjadi permasalahan adalah ya permasalahan di internal tadi ya Pak ya, yang nanti perlu ketegasan dan dari Pak Presiden pasti backup penuh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau, ini nanti pasti kita selesaikan dan targetnya kan tahun depan sudah swasembada ya Pak ya, di apa? Oke, paling lambat 2027. Masalahnya bukan soal optimis atau tidak. Pabrik yang sudah tua dan tidak adanya peremajaan tebu membuat produksi gula nasional sulit untuk ditingkatkan signifikan. Lantas bagaimana faktanya di lapangan? Merasa penasaran, saya dan tim Indonesiaku mendatangi Kabupaten Kediri, salah satu penghasil gula terbesar di Jawa Timur. Jadi saat ini saya sedang mencoba untuk panen tebu, dan ini adalah tebu yang sudah siap panen, berumur 10-12 bulan. Dan di sini juga dikenal sebagai sentra tebu, tepatnya di Kecamatan Wates, Kediri. Kami bertemu dengan Mbah Mujio, seorang petani tebu yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Menurutnya, penghasilan menjadi petani tebu tidak bisa diandalkan untuk menghidupi keluarga. Kalau sekali panen gini biasanya diupah berapa sih Mbah? Digaji berapa gitu? Ya. Karek kintalan. Tergantung dapatnya berapa Mbah? Lelain sak kintal kuwi 7.000. Wong bau-bau ngene kuwate gampangane iki ya wis kuwi mang bebet 5 ton. Sok-sok ya kurang. Mbah, tapi masih kuat panen tebu Mbah. Panen tebu? Masih kuat. Lah wong penggane nggih teng alas ngeten iki lho. Dadosen nggih sak kuat-kuate nggih dikuatne ngoten lho. Lek damel cukup nggih cukup. Tapi lek damel mboten nggih mboten cukup. Dados ngeten iki nggih rada susah, nggih rada bungah ngoten lho. Sayangnya, meski para petani sudah bekerja keras, upah yang didapatkan sangatlah tidak setimpal. Setelah panen, para petani memindahkan tebu ke atas truk untuk ditimbang lalu dikirimkan ke tempat pengolahan.
Jadi para pekerja di sini harus memindahkan tebu dari bawah ke atas truk dengan ketinggian yang cukup tinggi, setinggi 4 meter. Dan untuk di atas ini juga kondisinya juga cukup sulit ya, karena pijakannya tidak stabil, ditambah lagi dengan angin kencang. Maka sangat tidak dibayangkan apabila saat mereka turun memilih pijakan yang salah. Bisa saja mereka terjatuh di ketinggian setinggi ini. Dengan segala resiko, kameramen Indonesiaku turut serta naik ke truk dan mengambil gambar dari ketinggian. Jadi setelah memanen tebu, para pekerja di sini mencoba hasil panen mereka sendiri. Niku kacang anget, dados adem, dados mboten saged mlebet. Ketidakcukupan upah dari memanen tebu membuat para petani harus memiliki pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Seperti Mbah Mujio dan sang anak yang menambah penghasilan mereka dengan menjadi perawat kambing. Mas Muhadi ini sehari-hari kerjanya apa, Mas? Kerja ke sawah ya, kadang mencangkul. Gitu. Biasanya ya juga ke sawah, itu. Kadang ya harian, kadang ya borongan gitu. Kalau ini kambing juga Mas juga berarti? Kambing. Ya, ini ngurus kambing. Ngurus saya buat sampingan, Mbak. Kalau kayak petani gitu, terus kambing itu sehari-hari pendapatannya berapa sih, Mas? Ya kadang nggak mesti, kadang ya 30.000, kadang sudah 50.000 ya, gitu, Mbak. Meskipun Kecamatan Wates tidak pernah kekurangan tebu, musim hujan dapat mengakibatkan kualitas tebu menurun. Para petani mengupayakan segala hal untuk mempertahankan kualitas tebu mereka. Pak Masyur, ini kalau buat perawatan tebu kesulitannya apa sih Pak, susahnya? Susahnya ini. Nyabut-nyabutinnya ya? Nyabut ini. Jadi ketemuan banyak. Kalau selain itu, apalagi sih Pak harus diapain lagi untuk merawat tebu ini Pak? Jadi banyak mari kecroh di watun terus disontop luku, dipuk. Dipuk, gulut, dilabuk lagi, dipupuk lagi, terus gulut, lentek, terakhir gantol panen ngoten niku. Kalau dari sini aja nggak cukup ya Pak ya? Iya, cukup nih.
Jadi gak cukup wong kekurangannya ke atas enggak. Dia pengen sego lontong, tahu kecap ya. Lah nek becekan ya maklum lah, ngene lah. Nek becekan 5 nggon yang untuk moto mbak. Setiap minggunya, rumput liar di sekitar tebu harus dicabut. Jika tidak, dapat mengganggu proses pertumbuhan tebu. Tanpa gangguan saja, tanaman tebu membutuhkan waktu 10-12 bulan untuk dipanen. Kesulitan dalam proses panen tidak hanya dialami oleh para petani tebu. Mas Hoir, selaku pemilik, seringkali harus membeli lahan sebelum tanaman tebu memasuki waktu siap panen. Kalau di modal itu sulitnya itu biasanya ya Mbak ya, umur 5 bulan, 6 bulan itu sudah dijual kan sama petani. Saya beli, jadinya modalnya berhenti di situ gitu loh Mbak. Dan itu pun belum bisa gimana ya, tahu hasilnya gitu loh. Karena pas dipanen kan masih beberapa bulan kemudian ya? Iya, masih beberapa bulan kemudian. Pembelian lahan sebelum masa panen tiba membuat para pemodal harus bertaruh. Apakah tanaman tebu itu memiliki kualitas yang bagus atau tidak? Hasil panen juga berdampak kepada penghasilan para petani. Tim Indonesiaku memeriksa salah satu tempat pengolahan tebu di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sesampainya di sana, tebu langsung diturunkan dari truk menuju ke mesin penggilingan. Jadi di sini adalah proses penggilingan tebu. Di sini kelihatan, jadi untuk air dari tebunya ini dipisahkan dulu dari kotoran, lalu di sini akan ditampung sampai 1000 liter. Untuk ampasnya juga sudah dipisahkan sendiri melalui proses ini. Sepanjang tahun, tempat pengolahan tebu secara konsisten memproduksi gula tebu tanpa henti. Padahal, produksi gula tebu mengalami penurunan selama musim hujan berlangsung. Kalau kesulitannya sih, kalau musim hujan gini Mbak ya, itu randemen kecil banget. Jadinya kalau bobot tebu 10 ton misalkan ya, itu jadinya gula cuma 9, 8,5 kintal gitu aja Mbak. Jadi pasti berkurang. Iya, pasti berkurang. Kalau selain cuaca ada nggak sih Mas kendala lain? Kalau masalah cuaca nggak ada sih Mbak. Mungkin dari bahan bakar, mungkin kalau musim hujan gimana ya, sulit Mbak. Kan nggak bisa kering gitu loh. Hoir bukan satu-satunya pelaku usaha yang memilih untuk tetap melanjutkan produksi meskipun merugi. Saya bertemu dengan Tuti Purwaningsih, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Kediri. Kemudian kalau kaitannya dengan on farm, memang hampir wilayah di Kabupaten Kediri sepanjang masa itu ada tanaman tebu, tapi tidak banyak. Tebang paling besar mulainya di bulan Maret. Jadi Maret sampai dengan Desember itu bulan-bulan giling rasanya gitu. Kalau di Januari, Februari, Maret itu tetap ada tapi volumenya kecil. Dan teman-teman pengrajin gula merah pun juga tetap produksi. Mereka tetap memperhatikan ini pekerjanya. Kalau kami tutup Bu, teman-teman bekerja apa? Nah ini luar biasa sekali untuk teman-teman pelaku usaha gula merah yang tetap memikirkan bagaimana produksi yang masih manual menggunakan tenaga kerja manusia ini tetap mereka perhatikan. Meskipun hasil dari penggilingan tebu di musim hujan tidak berjalan dengan maksimal, pemilik usaha seperti Hoir tetap memproduksi gula tebu.
Berkurangnya air rendeman akan terlihat pada proses pemasakan air tebu. Jadi ini adalah proses pemasakan air tebu atau yang biasa disebut dengan air nira. Dan ini untuk proses ini cukup panas sekali ya, karena saat mengaduk ini uapnya langsung ke muka saya. Kurang lebih ini membutuhkan waktu selama 1 jam, lalu nanti di sebelah sana akan kembali dimasak menjadi gula, dan itu membutuhkan waktu 1 jam lagi. Gula yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam karung dengan bobot 50 kg. Jadi ini adalah gula yang baru saja matang, dan saya akan mencobanya sekarang. Untuk gula dengan kualitas bagus ini dan proses yang cukup panjang, gula ini hanya dihargai seharga 12.000 per kilonya. Padahal ini bisa memiliki harga yang lebih tinggi lagi. Pembuatan gula tebu secara tradisional memberikan dampak positif kepada industri maupun lingkungan. Selain membuka lapangan pekerjaan kepada para petani dan buruh, kegiatan ini tidak menghasilkan limbah yang terbuang sia-sia. Jadi ini adalah ampas dari penggilingan tebu, dan untuk ampas ini tuh bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan dasar kertas. Namun di sini ampas ini digunakan untuk pembakaran untuk memasak air tebu. Setelah sudah jadi, gula dijual ke pabrik atau pasar tradisional. Tim Indonesiaku mendatangi salah satu pasar tradisional di Kediri untuk mengetahui minat jual dan beli gula tebu di pasar. Kalau di pasar selama ini penjualan gula gitu gimana sih, Mas? Gula tebu ini beberapa bulan terakhir ini langka, nggak ada barang. Oh, ini lagi langka. Yang kirim tuh nggak ada. Oh. Biasanya seminggu, 2 minggu sekali pasti ada yang sales kirim ke sini. Ini stoknya tinggal segini berarti ya, Mas ya? Oh. Ya mungkin maksudnya untuk turunkan harga gula lokal kan, Pak. Iya, ya. Tapi kadang-kadang orang nggak mau juga kalau gula impor. Oh, katanya kurang manis, gitu loh. Kalau yang tahu nggak mau. Berarti pembeli di sini juga lebih condong ke gula lokal ya. Apakah kebijakan rafinasi gula dapat mengganggu putaran jual beli gula di Kediri? Iya, untuk kebijakan impor tentunya dari pemerintah pusat sudah punya hitung-hitungan. Sebetulnya kebutuhan gula di Indonesia secara nasional berapa, kemudian produksinya berapa, kemudian untuk yang gula untuk perusahaan makan minum berapa. Nah, kalau yang kami tahu untuk yang impor itu rata-rata adalah gula untuk produksi mamin. Jadi diperuntukkan untuk produk-produk makanan minuman. Pasar juga masih punya peluang. Artinya sebetulnya kalau dikatakan mengganggu secara regulasi mungkin juga mengganggu ya dalam rembesan, asalkan gula rafinasi itu tidak langsung ke konsumen. Kalau langsung ke konsumen tentunya akan mempengaruhi terkait regulasi gula kristal putih nasional. Dari harga, dari produksi itu pasti akan pengaruh. Penambangan batu marmer di pinggir tebing, dan ini pekerjaan yang cukup berbahaya ya. Pemerintah itu seharusnya melihat rakyat kecil lah, membantu rakyat kecil. Selanjutnya saya menuju ke sentra marmer terbesar di Indonesia. Miliki deretan bukit marmer yang melimpah, membuat warga Tulung Agung memanfaatkan marmer sebagai sumber penghidupan. Meskipun dikenal sebagai barang mewah, nyatanya tidak semua pekerja marmer memiliki kehidupan yang makmur. Pemilik usaha tambang marmer saja belum tentu memiliki kehidupan yang sejahtera, apalagi para buruh tambang. Ketersediaan batu marmer yang sudah terkuras habis memberikan dampak kepada jumlah upah para penambang. Perharinya, para penambang hanya mendapatkan upah sebesar Rp50.000.
Upah ini pun belum tentu didapatkan setiap hari, karena sistem pengupahan yang bersifat borongan. Jadi ini adalah proses penambangan batu marmer di pinggir tebing, dan ini pekerjaan yang cukup berbahaya ya. Karena posisinya Pak Harno sebagai penambang berada di pinggir tebing dan seluruh batu marmer ini akan dijatuhkan ke bawah. Maka sangat tidak terbayangkan apabila ada pekerja lain yang di bawah, maka bisa saja tertimbun dan terjadilah kecelakaan. Tim Indonesiaku mengikuti Pak Harno menaiki tebing batu. Medan yang berbahaya membuat kami lebih berhati-hati. Saat ini batunya sudah dijatuhkan ke bawah, dan karena ini besar sekali ya dan berat gitu, maka Pak Harno harus mengkondisikan buruh-buruh lain untuk bergeser sebentar agar tidak tertimbun batu dan serpihan-serpihannya. Pak Harno menceritakan kesulitan yang dialaminya saat bekerja, terutama di musim hujan seperti sekarang. Kendalanya yang hujan, nanti kan nggak bisa kerja. Kalau nggak hujan ya bisa, penghasilan nggak seberapa, cuma buat makan aja sama anak sekolah itu. Dulu apa emang kondisi batunya tuh masih seperti sekarang, apa lebih banyak Pak? Ya dulu lebih banyak, lebih enak. Kalau sekarang kan udah nggak enak itu, tinggi besar kan, jadi kan sulit cari batunya. Keberadaan batu marmer sebagai sumber penghasilan warga membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain lapangan pekerjaan ini. Kalau bisa pemerintah itu seharusnya melihat rakyat kecil lah, membantu rakyat kecil. Dan kan rakyat kecil di sini kan semuanya kan bekerja keras, tapi penghasilan kan belum tentu. Itu kalau bisa itu dibantulah sekuat kuatnya. Itu harapan yang mau dipisahkan itu kan nggak bisa tercapai lah itu. Karena kan kerjanya cuma gini-gini aja kan. Batu yang sudah ditambang digelindingkan ke bawah jurang kemudian diambil oleh pengepul. Dalam 1 minggu, batu marmer dapat terkumpul hingga 1 sampai 2 rit. Desa Besole adalah salah satu kawasan yang dikenal sebagai sumber batu marmer. Setiap harinya, masyarakat menambang dan membuat produk marmer. Saya dan tim Indonesiaku bertemu dengan Supadi, pelaku usaha tambang yang sudah menekuni usahanya selama 40 tahun. Ada nggak sih Pak perbedaan dari kondisi dulu gitu pas awal-awal Bapak mulai dengan kondisi yang sekarang gitu Pak? Nggak ada. Tahun 87, 95 itu pencarian batu ini masih mudah, banyak bahannya. Dan sekarang ini ya merasa kesulitan karena sudah habis yang di atas tanah, hanya tinggal di dalam tanah ini. Sebagai pelaku usaha tambang, Supadi mengakui adanya penurunan dalam pendapatan. Perharinya, Supadi hanya mendapat uang sebesar Rp100.000. Padahal, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Tim Indonesiaku berpindah ke Desa Gamping, pusat tempat pengolahan batu marmer. Sesampainya di pabrik pembuat marmer, kami bertemu dengan Rian, pekerja pabrik yang sudah bekerja selama 7 tahun silam. Kan saya lihat kan ini alatnya pakai itu ya Pak ya, yang sepertinya cukup
bising, belum lagi debunya cukup keluar gitu Pak. Kerasa nggak sih Pak di kesehatan Bapak gitu? Ya kalau kesehatan memang berkurang lah, soalnya ada debu, ada debu. Kalau yang dari Bapak rasain tuh berkurangnya seperti apa Pak? Kalau sudah pulang kerja itu yang pasti itu batuk. Adanya debu yang tebal di area pabrik jelas mengganggu pernafasan para pekerja. Namun, mereka tidak memiliki pilihan selain melanjutkan pekerjaan dan menanggung resikonya. Jadi sebelum memoles batu marmer di sini, para pekerja harus menggunakan masker karena di sini banyak sekali debunya di proses ini. Dan ketika sudah pakai masker aja terkadang debunya itu masih terasa dan batuk-batuk. Makanya lebih baik kami menggunakan masker untuk alasan keamanan. Ya Pak, dimulai. Tiap seminggu sekali, sisa potongan marmer yang berada di area pabrik dikumpulkan untuk kemudian diolah kembali. Jadi ini adalah hasil dari penambangan batu marmer berupa limbahnya. Tapi limbah ini tidak terbuang dengan sia-sia karena bisa diolah kembali menjadi batu kecil dan pasir yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah untuk campuran dari pakan ternak ayam. Hasil limbah berupa batu kecil dapat diolah menjadi campuran untuk pembersih lantai dan hiasan pasir. Sedangkan untuk hasil akhir pasir dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak. Jadi ini adalah contoh dari pasir putih yang sudah jadi, yang berawal dari limbah batu marmer. Dan ini nanti bisa dicampurkan ke pakan ternak, berfungsi untuk memberikan kalsium kepada ayam petelur. Jadi nanti pas sudah bertelur, ayamnya cangkangnya lebih keras. Memang penambangan dari batu marmer tidak menghasilkan limbah. Namun, bukan berarti kegiatan menambang tak berdampak kepada lingkungan. Dampak yang terkait dari ketinggian tebing yang dulunya ketinggian 12 meter yang sekarang tinggal kurang taruhlah 3 meter atau 2 meter itu memang prosesnya penggalian memang seperti itu. Jadi memang ada proses dan dampaknya memang ada, tapi memang itu sudah terpetakan memang zona yang boleh digali dan itu zona-zona tersebut memang ada pengendaliannya dan di situ memang ada kesepakatan bahwa zona yang digali itu memang tidak mengganggu secara langsung dengan lingkungan. Jadi yang terpenting warga sekitar sini tetap mengikuti apa aturan yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah. Bahwa zona yang boleh digali tetap digali, yang tidak boleh digali memang harus serta-merta harus dilindungi juga. Yang terpenting adalah hulu yang di atas tetap terjaga untuk pengendalian hujan yang sangat lebat biar airnya tidak masuk ke tempat. Alhamdulillah di Tulungagung ada memang sebagian yang masih bagus. Memang di sebagian selatan itu memang sering kalau terjadi hujan itu banyak air yang masuk ke sepanjang jalan. Itu memang harus ada pembenahan. Dari pemerintah daerah sendiri harus ada penguatan SDM, ada penguatan penindakan tentang hukum. Siapa yang melanggar terkait hutan-hutan yang masih dibabat, hutan-hutan yang masih gundul itu harus ada penegakan hukum. Jadi terkait lingkungan khususnya di Tulungagung Selatan itu memang dipetakan termasuk peta yang sangat rawan, perlu penanganan yang sangat serius dan secepatnya. Sudah saatnya pemerintah merumuskan solusi yang nyata bagi para pekerja marmer dan tebu. Perlu adanya tata kelola yang baik dan terobosan teknologi, sehingga kita tidak melihat alam hanya sebagai target eksploitasi. Jangan sampai hamparan bukit hijau yang asri berubah menjadi tanah gersang yang rengkah.